Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa kembali untuk melakukan pembelajaran kita sebagaimana biasanya, yaitu hari ini kita belajar mata pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam, pelajaran 2 tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bagaimana kita mengimani Allah dan kita mengenal Allah melalui Asmaul Husna ya. Sekarang kita bahas tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana biasanya sebelum kita belajar jangan lupa ya berdoa terlebih dahulu. Baik, ya kita masuk ke pembelajaran kita. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi daripada rukun iman. Yang kedua ya, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang ketiga, memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi daripada rukun iman ya. Jadi iman kepada kitab Allah itu merupakan bagian daripada rukun iman ya, yang harus kita imani ya, yang wajib untuk kita imani. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di salah satu firman Allah di surat An-Nisa ayat 136 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh ya. Jadi ingat bahwasanya iman ya, iman kepada keenam rukun iman yang diantaranya itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab, rasul, dan kemudian iman kepada hari kiamat, qada dan qadar baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang wajib ya sebagai seorang mukmin ya, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam ya. Maka jangan sampai kita tidak beriman. Jadi iman itu maknanya kita meyakini dengan sepenuh hati ya, bersungguh-sungguh ya, bersungguh-sungguh, tidak setengah hati, tetapi kita beriman itu harus 100% ya. Kemudian ya, dan di surah Al-Baqarah ayat 213 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhan Allah menurunkan kitab-kitab beserta mereka para nabi dengan sebenar-benarnya supaya kitab itu memberikan keputusan antara manusia di dalam hal yang mereka perselisihkan. Jadi Allah menciptakan kita manusia di muka bumi ini tidak hanya sekedar kita saja yang diciptakan, tetapi Allah menciptakan kita lengkap dengan peraturan-peraturannya ya, dan kita harus mengikuti apa-apa yang telah diperintahkan Allah melalui kitab-kitabnya ya. Kita masuk di nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada beberapa kitab ya yang Allah wahyukan kepada Rasul ya. Jadi kepada Nabi dan Rasul ada 4 ya. Ada yang sudah tahu 4 ini apa? Ya, yang pertama apa? Ya, baik, yang pertama itu kitab Taurat. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir ya. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Jadi kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian diwahyukannya kitab Taurat ini adalah untuk kaum daripada Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi dikhususkan untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam ya. Berikutnya setelah kitab Taurat ya, setelah masanya Nabi Musa alaihissalam, maka Allah kemudian mewahyukan kitab berikutnya yaitu kitab Zabur ya. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam diberikan wahyu dari Allah ya, kitab Zabur untuk kaumnya ya, kaumnya Nabi Daud alaihissalam ya, melanjutkan
melanjutkan masanya Nabi Musa alaihissalam, ya, masih untuk Bani Israel. Berikutnya kitab Injil, ya, setelah Nabi Daud alaihissalam, maka Allah kemudian setelah masa Nabi Daud, Allah melanjutkan kembali mewahyukan kitab Injil, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem, ya. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Yunani. Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira, ya. Jadi setelah masanya Nabi Isa alaihissalam, ya, maka turunlah kitab yang terakhir, yaitu kitab, ya, benar sekali, kitab Al-Quran, ya. Jadi kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah, ya. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, ya, di Gua Hira Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu beliau berusia genap 40 tahun. Ya, jadi kitab Al-Quran Allah turunkan sebagai penyempurna, ya, penyempurna dari seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebelumnya itu yang nabi-nabi sebelumnya hanya diwahyukan kitab itu untuk kaumnya mereka, tapi ketika diturunkannya Al-Quran sebagai kitab terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, maka kitab Al-Quran menjadi penyempurna daripada kitab-kitab yang ada sebelumnya, sehingga Al-Quran itu menjadi rahmat, ya, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya pada kaum tertentu, bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk bangsa Quraisy, tetapi Al-Quran ini menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia, ya, di belahan bumi bagian manapun, ya. Dan kemudian sebagai penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi ketika datangnya Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya itu sudah tidak digunakan lagi, tetapi merujuk hanya kepada Al-Quran. Tetapi ingat bahwasanya kita tetap meyakini bahwasanya ada kitab-kitab yang ada sebelum Al-Quran, tetapi kita tidak lagi menggunakannya sebagai pedoman, ya, tapi yang kita jadikan pedoman itu hanyalah Al-Quran, ya. Sebagaimana di salah satu firman-Nya Allah di surah Al-Maidah ayat 48, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami turunkan kepadamu kitab dengan kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya di antara kitab-kitab suci dan sebagai penjaga terhadap itu, ya. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan seluruh, ya, yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu disempurnakan lewat Al-Quran, ya. Maka hendaklah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup itu artinya apa? Artinya dalam kita mau melakukan aktivitas apapun, mau berbuat, ya, mau melakukan sesuatu, itu kita menggunakan Al-Quran sebagai rambu-rambunya kita dalam beraktivitas, ya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah itu bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang dilarang Allah maka itu kita tinggalkan, ya. Seperti itu. Ya, baik, ya, berikutnya kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji, ya. Jadi Al-Qur'an itu adalah Bu Fatma katakan lagi, Al-Qur'an adalah sumber daripada hukum-hukum Allah, ya. Jadi kita mau berbuat apapun itu kita sesuaikan dengan Al-Qur'an, ya. Jadi yang diperintahkan Allah kita lakukan, yang dilarang Allah maka kita tinggalkan, ya. Kalau kita mau selamat maka ikuti petunjuknya Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, kalau kita tidak ikuti petunjuknya, ya otomatis kita tidak akan selamat, ya, karena Al-Quran itu adalah pedoman, ya, agar kita mau selamat. Ya, yang pertama, ya, dalam Islam, ya, Islam adalah ada yang namanya pengaturan, ya, pengaturan bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi inilah ajaran Al-Quran, ya, ajaran Islam. Ya, jadi kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji, ya, yaitu Al-Qur'an, ya. Jadi dalam Islam, ya, dalam Islam yang pedomannya kita adalah Al-Qur'an, maka manusia itu diatur, ya. Jadi manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang lebih memahami bagaimana manusia. Jadi ada 3 hubungan yang diatur di dalam Islam, ya. Yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau biasa dikatakan dengan hablu minallah, hubungannya kita dengan Allah. Bagaimana hubungannya antara manusia dengan Allah, ya? Contohnya yaitu dalam hal
ibadah salat, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana penghambaannya kita ya kepada Allah. Kita menyembah Allah dengan melaksanakan salat ya, salat wajib ya, salat sunnah. Nah, itu adalah bagian daripada hubungannya antara kita dengan Allah langsung. Ya, kemudian yang berikutnya ada yang namanya hubungan antara manusia dengan sesamanya ya. Jadi Al-Qur'an ya, dalam hal ini Islam mengajarkan kita tentang bagaimana kita berinteraksi ya, melakukan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain ya. Maka Allah ya di dalam Al-Qur'an mengatur kita ya, mengatur kita. Contohnya ya dalam hal interaksi ya, bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana adab kita kepada guru ya atau orang yang lebih tua, dan bagaimana ketika kita melakukan akhlak ya, akhlak atau perbuatan yang itu harus terpuji ya. Contohnya misalnya ketika kita ketemu gurunya kita ya, maka kita mengucapkan salam kepada gurunya kita ya, mencium tangannya sebagai bentuk daripada penghormatan kita kepada guru ya. Ataupun yang kedua adalah interaksi ya, bagaimana kita melakukan interaksi antara laki-laki dan perempuan ya. Antum tahu bahwasanya antara akhwat dan ikhwan itu harus ada yang namanya pemisah ya, jadi interaksinya harus terjaga. Apalagi antum yang sudah balik ya, yang sudah mungkin ada yang sudah balik atau misalnya yang sudah dekat lagi mau balik ya, maka harus dijaga interaksinya ya. Jadi mainnya itu ndak boleh lagi campur baur antara ikhwan dan akhwat ya, karena seperti itulah Islam mengajarkan kita. Jadi harus dijaga interaksinya ya. Kemudian ya berikutnya ada yang namanya hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri ya, atau dikatakan hablum minan nafsi ya, hubungan kita dengan dirinya kita sendiri. Jadi Islam juga mengatur bagaimana manusia dalam hal mengatur dirinya sendiri ya. Contohnya dalam hal makan, minum maupun pakaian ya. Jadi kita diperintahkan untuk makan makanan yang halal ya, yang halal, yang thayyib, kemudian diperoleh dengan cara yang baik ya, tidak diperoleh dengan cara yang itu melanggar daripada aturannya Allah. Bagi seorang muslimah ya, seorang anak soleha ya, dia harus menutup auratnya menggunakan jilbab dan kerudung ya. Dan itu Allah perintahkan ya di surat Al-Ahzab ayat 59. Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali dan mereka tidak diganggu. Maupun An-Nur ayat 31 tentang masalah kerudung ya. Jadi Islam betul-betul mengatur dengan sedemikian rupa dan juga semata-mata untuk membawa kita ke arah yang lebih baik gitu, membawa kita ke jalan yang ke jalannya Allah ya. Bagaimana Al-Quran itu sebagai rambu-rambu dalam setiap perbuatan yang kita, yang kemudian tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana menyelamatkan manusia ya. Kalau kita mau masuk ke surganya Allah ya, maka caranya cuma satu, yaitu kita taat sama Allah gitu. Kita beriman sama Allah, kita yakin sama Allah, berarti kita harus taat terhadap apa yang diperintahkan Allah ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa Bu Fatma sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk antum dan kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan. Dan jangan lupakan bagaimana tadi habluminallahnya antum ya, bagaimana hubungannya antum dengan Allah. Perkara sholat ya, jangan sampai antum lupakan ya. Kemudian bagaimana interaksinya antum ya, bagaimana antum dengan umi dan abinya antum, bagaimana antum dalam hal makan minum ya, dan dalam hal berpakaian ya, jangan dilupa gitu tadi. Walaupun antum tidak di sekolah, tapi jangan lupakan pakaian wajibnya antum ketika antum keluar rumah ya, harus tetap menutup aurat ya, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa Bu Fatma sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari Bu Fatma secara pribadi. Semoga Allah mengampuni. Sama-sama kita tutup dengan doa setelah melakukan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, Bu Fatma ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.